Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, umat Tuhan, GBI Cempaka Mas dan seluruh umat Tuhan yang menyaksikan tayangan YouTube GBI Cempaka Mas. Kembali kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk beribadah di pagi hari ini. Biarlah Bapak Ibu ada semangat yang tetap di dalam hati kita untuk terus memberikan waktu yang terbaik di dalam kehidupan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Karena sungguh hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita harus kembali pulang. Bukan berarti kita harus kembali ke sorga, tetapi kembali melihat, kembali kepada Bapa di sorga, kembali bergantung, kembali kepada yang punya kehidupan kita. Saya berdoa, saya berharap pagi hari ini melalui pujian, melalui penyembahan, melalui firman, seluruh umat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini hidupnya berubah dan diberkati. Haleluya, amin. Kami mempersiapkan hati kami ya Tuhan. Kami mau katakan tiada yang lebih indah selain nama-Mu. Nama itu mengandung kuasa, nama itu menyembuhkan kami, nama itu memulihkan kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur, hadir di tengah-tengah ibadah ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Dambaan jiwaku, Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Katakan bersama-sama, nama-Mu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta
biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan Allah Maha Kuasa. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Namamu indah, kami bersyukur, kami bersyukur, kami mau hidup menyenangkanmu. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Sekali lagi katakan Bapak Ibu Saudara, yang ku mau hanya menyenangkanmu,
kuasa, Allahku kuasa. Yeay, Dia maha kuasa, Dia maha mulia.
Shalom, Jemaat House of Glory di Ambon dan jemaat di semua cabang CK9 di Jakarta yang Tuhan Yesus kasihi. Senang bisa berjumpa dengan saudara pada hari ini untuk membagi berkat kebenaran firman Tuhan. Judul khotbah saya hari ini adalah tingkatkan kapasitas saudara untuk menerima. Menghadapi kehidupan yang penuh tantangan hari-hari ini, apakah kita meraih dan menikmati berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kita, atau kita ikut terpuruk akibat krisis yang terjadi? Ini sangat tergantung dari sikap hati, sudut pandang, dan pola pikir atau mindset kita. Amsal 23 ayat 7a berkata begini, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Meskipun Tuhan memiliki segala sesuatu yang luar biasa bagi masa depan saudara, Dia dibatasi dengan kapasitas saudara untuk menerima. Hal ini seumpama saudara memiliki ember yang berisi sekitar 4,5 liter. Tetapi saya memiliki 250 liter untuk diberikan kepada saudara. Permasalahannya bukan terletak pada persediaannya. Masalahnya adalah saudara tidak memiliki kapasitas untuk menerima. Jika saudara menukar tambah wadah yang kecil dan mendapatkan sesuatu yang lebih besar, saya dapat memberi kepada saudara lebih banyak. Demikian juga Tuhan. Jika saudara berpikir, saudara sudah mencapai batas maksimal dalam hidupku. Apakah itu karena ekonomi yang kurang baik, kesehatan yang buruk, atau saudara tidak dapat memperoleh rumah yang saudara inginkan? Sebenarnya Tuhan memiliki kemampuan dan sumber-sumber untuk menolong dan memberkati saudara. Tetapi daya tampung saudara terlalu kecil. Saudara harus memperbesar visi dan membuat ruang bagi hal-hal baru yang Tuhan ingin lakukan. Sikap saudara haruslah berkata begini, perekonomian boleh merosot, tetapi aku tahu Tuhan masih tetap di tahtanya. Aku tahu Dia memiliki promosi dan peningkatan yang telah dipersiapkan untukku. Kemurahannya melingkupiku seperti perisai. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku. Tahun ini akan menjadi tahun yang dahsyat. Ketika saudara mengubah pikiran saudara seperti itu, saudara memperluas kapasitas saudara untuk menerima. Kemudian saudara akan melihat kebaikan Tuhan dengan cara-cara yang baru. Saudara, saya mendapatkan beberapa jenis kelompok orang. Yang pertama, kelompok yang pertama, beberapa orang berputar-putar dengan cangkir kecil. Seperti itulah yang mereka katakan, beginilah keadaanku. Mereka tidak mengharapkan banyak. Mungkin mereka telah bergumul selama bertahun-tahun. Kelompok yang kedua, beberapa orang lainnya mungkin memiliki ember bukan cangkir. Mereka telah berbuat yang cukup. Mereka bertahan, tetapi mereka tidak berencana untuk maju lebih jauh. Kelompok yang ketiga, beberapa orang lainnya mungkin telah menukar tambah ember. Mereka merentangkan iman mereka. Mereka memiliki dream. Mereka percaya mereka akan naik lebih tinggi. Tetapi ada kelompok yang terakhir, kelompok keempat. Ada sebuah kelompok lain, kelompok ini luar biasa. Mereka percaya pada kemurahan yang tidak terbatas. Mereka percaya Tuhan akan menjadikan mereka makmur sekalipun dalam masa resesi. Mereka percaya anak-anak mereka akan menjadi sangat kuat di negeri mereka. Mereka mengharapkan ledakan berkat. Mereka tahu bahwa mereka telah masuk dalam perubahan dan peningkatan supranatural sedang datang. Mereka tidak memiliki cangkir, ember, drum, iman mereka begitu kuat. Mereka memiliki gudang. Mereka memiliki semua ruangan penyimpanan. Mereka mengharapkan Tuhan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan kemurahan yang belum pernah tercurah sebelumnya. Kesempatan-kesempatan supranatural dan kenaikan yang berlipat kali ganda. Mazmur 81 ayat yang ke-11. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Saudara,
Membuka mulut lebar-lebar artinya perbesar daya tampung saudara, harapan saudara, iman saudara. Pertanyaan saya adalah apakah saudara telah membuka lebar mulut saudara? Apakah yang saudara harapkan? Apa yang saudara katakan tentang masa depan saudara? Mungkin saudara berkata akan datang masa sulit. Saya pikir saya tidak akan memenuhi target penjualan. Saya pikir saya tidak akan dipromosikan. Saya pikir saya tidak akan pernah sembuh. Jika demikian pemikiran saudara, maka mulut saudara sekedar terbuka. Saudara tidak mengharapkan peningkatan, saudara tidak mengharapkan kesempatan-kesempatan baik, saudara tidak mengharapkan Tuhan mengubah sesuatu. Yesus berkata, dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Itu seperti yang dikatakan kepada seorang perwira di dalam Matius 8 ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Sebenarnya dia berkata, jika engkau memiliki sebuah cangkir, aku akan mengisimu dengan berkat secangkir penuh. Jika engkau memiliki drum, aku akan memenuhinya dengan berkat sederem penuh. Tetapi jika engkau memiliki gudang, aku akan memenuhinya dengan berkat segudang penuh. Jika saudara tidak membatasi Tuhan, jika saudara bangun setiap pagi sambil mengharapkan kemurahan yang tak terbatas, maka Dia tidak akan mengecewakan saudara. Ketika saudara membuka mulut saudara lebar-lebar, artinya saudara tidak mengeluh tentang masalah ekonomi, sebaliknya saudara mengharapkan memiliki tahun berkat. Ketika saudara membuka mulut saudara lebar-lebar, artinya saudara tidak hanya sedang percaya bahwa saudara akan membayar hipotek bulanan, tetapi saudara percaya bahwa saudara akan melunasi hipotek rumah dan hidup bebas dari hutang. Itulah tingkat gudang. Pertanyaannya adalah, apakah saudara telah membuka mulut lebar-lebar? Apakah saudara percaya peningkatan? Apakah saudara melakukan kegiatan sehari-hari dengan menyadari bahwa kemurahan ada untuk masa depan saudara? Atau apakah saudara terjebak dalam kubangan? Apakah saudara telah memutuskan bahwa saudara telah mencapai batas saudara sehingga saudara berpuas diri di tempat saudara sekarang berada? Itulah yang terjadi pada bangsa Israel. Mereka dipimpin menuju tanah perjanjian. Mereka mempunyai mimpi-mimpi dan tujuan-tujuan yang besar. Tetapi sepanjang perjalanan mereka menghadapi berbagai rintangan. Mereka mengalami beberapa kekecewaan. Mereka seperti kebanyakan orang-orang modern sekarang ini yang kehilangan uang waktu pasar saham menurun, kehilangan rumah mereka ketika resesi melanda. Seperti bangsa Israel, mereka menjadi sedemikian kecewa sehingga mereka menyerah untuk terus mengejar mimpi-mimpi dan merasa nyaman di tempat mereka berada. Satu hari Tuhan berfirman kepada bangsa Israel, telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Saya percaya Tuhan mengatakan hal itu kepada setiap kita. Saudara telah lama tinggal di tempat saudara berada sekarang ini. Saudara mungkin sudah membawa cangkir dari tahun ke tahun. Barangkali begitulah saudara dibesarkan dan itulah yang pernah saudara ketahui. Saudara mungkin memiliki penglihatan sebuah wadah berukuran gudang pada satu waktu dan memimpi perkara besar terjadi. Namun setelah mengalami berbagai penurunan, saudara berpuas diri dengan ember. Tuhan telah berfirman kepada saudara, tahun ini adalah tahun yang baru, hari ini adalah hari baru, nyalakan kembali semangatmu. Tempatmu berada sekarang ini bukan tempat yang seharusnya saudara tempati. Saya mengajak saudara meningkatkan kapasitas saudara untuk menerima. Rentangkanlah imanmu dan bermimpilah lebih besar. Lampauilah batas-batas yang mengekang saudara selama ini. Buatlah bagi saudara untuk melakukan sesuatu yang baru. Izinkan Tuhan meningkatkan saudara dan membuat saudara berhasil. Tuhan sebenarnya telah membawa banyak hal di jalan hidup kita bertahun-tahun yang lalu.
Tetapi kebanyakan kita mengabaikan hal itu. Kita pikir itu semua terlalu besar, tidak memenuhi syarat buat kita. Hal itu melampaui apa yang bisa kita pikir dapat kita tangani. Kita tidak melepaskan iman kita untuk itu. Kita tidak mengizinkan Tuhan untuk meningkatkan kita kehilangan kesempatan untuk lebih maju. Tuhan tidak memaksa kita untuk tinggal dalam kehidupannya yang berkelimpahan. Hal itu berawal dalam pemikiran kita sendiri. Yesus berfirman, Markus 2 ayat 22. Demikian juga tidak seorang pun mengisi anggur yang baru ke dalam kantung kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantung itu, sehingga anggur itu dan kantungnya kedua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan di dalam kantung yang baru pula. Maksudnya saudara tidak dapat pergi menuju level yang baru dengan cara berpikir yang lama. Saudara mungkin telah mempersiapkan diri bagi Tuhan untuk melakukan sesuatu yang baru. Ketika saudara mendengar bahwa Tuhan memiliki lebih dari perbendaharaannya, hal itu membuat saudara senang. Sesuatu dalam dirimu berkata, ya, ini untukku. Namun seringkali pikiran saudara akan mencoba untuk tidak mengatakan hal itu kepadamu. Hal itu muncul dengan berbagai alasan membuat hal itu tidak terjadi. Kamu tahu seperti apa keadaan ekonomi sekarang. Kamu tidak akan mendapat tahun berkat. Kamu tahu dokter mengatakan bahwa kamu tidak akan sembuh. Kamu telah menjomblo sekian lama. Kamu tidak akan pernah menikah. Tidak, buanglah kantung anggur yang lama itu. Tukarlah wadah-wadah seperti itu dengan sesuatu yang lebih besar. Ini adalah musim baru. Apa yang telah terjadi pada masa lalu telah berlalu dan selesai. Saudara mungkin telah melewati berbagai kekecewaan. Saudara mungkin telah berusaha dan gagal. Usaha saudara tidak berhasil. Tidak apa-apa. Tuhan masih mengendalikan sesuatu. Milikilah visi yang lebih besar bagi hidupmu. Sikap kita seharusnya inilah tahun yang baru. Inilah tahun untuk naik ke level yang baru. Inilah tahunku untuk melihat peningkatan supranatural. Inilah tahunku untuk sepenuhnya sehat. Inilah tahunku untuk bertemu dengan seseorang dalam mimpiku. Allah berjanji bahwa jika saudara membuka mulut lebar-lebar, Dia akan memenuhinya. Namun hal ini berawal dengan kapasitasmu untuk menerima. Saudara tidak dapat berkeliling dengan pikiran yang biasa-biasa saja dan berharap terjadi peningkatan. Saudara tidak dapat berpikir dengan memikirkan serba kurang dan berharap mendapatkan kelimpahan. Keduanya tidak akan pernah terjadi bersamaan. Jangan membatasi Tuhan. Tukar tambahlah cangkir itu, buanglah ember itu, singkirkanlah derem itu, dan gantilah dengan level yang seukuran gudang. Tuhan adalah Tuhan kelimpahan. 2 Raja-Raja 4 ayat 3 cerita tentang seorang janda miskin yang ditinggali suaminya yang seorang nabi, ditinggalin hutang bukan warisan. Penagih hutang datang untuk mengambil anaknya untuk menjadi budak. Dia menjadi takut. Lalu dia datang kepada Nabi Elisa. Nabi Elisa tanya, ada apa di rumah kamu? Lalu dia bilang, aku tidak punya apa-apa lagi. Yang ada hanya bejana yang berisi minyak. Lalu Nabi Elisa bilang kepada dia begini, di dalam ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejanamu dari luar daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kita tahu kisahnya bahwa dia dan anak-anaknya meminjam bejana dari tetangganya sebanyak mungkin. Dan mereka mulai menuang minyak yang di bejana, yang satu bejana itu. Di Alkitab mencatat minyak itu terus mengalir selama bejana itu ada. Dan waktu dia bilang kepada anaknya, mana bejana lagi? Anaknya bilang, sudah tidak ada. Minyak itu berhenti.
Jadi saudara di sini tergantung jumlah bejana yang dia pinjam. Apakah 10, 20 atau 50 itu oleh karena itu Nabi Elisa berkata, jangan terlalu sedikit. Perhatikan, jumlah peningkatan yang dia terima tidak tergantung pada Tuhan. Tuhan memiliki persediaan yang tidak terbatas. Hal ini terserah janda itu. Itulah sebabnya Nabi Elisa berkata, jangan terlalu sedikit. Jika saudara berpikir keadaan ekonomi sangat buruk dan bisnisku tertati-tati dan aku hanya berharap bisa lewati tahun ini, Tuhan berkata, baiklah, aku akan memenuhi wadah sekedar lewat saja. Atau saudara mungkin memiliki 5 atau 6 wadah. Saudara percaya bahwa saudara dapat membayar tagihan, memberi makan keluarga, dan memiliki sedikit. Itu baik. Tuhan akan memenuhi wadah-wadah itu. Namun saya percaya saudara di sini berbeda. Saudara memiliki iman yang radikal. Saudara berbahaya. Saudara tidak memiliki 1. Saudara tidak memiliki 5. Sebaliknya saudara menelepon toko keperluan rumah tangga dan berkata, saya perlu beribu-ribu wadah kosong. Saudara tahu Tuhan dapat bertindak secara luar biasa. Berkelimpahan, meluap-meluap, dan melampaui batas. Saudara mengetahui Dia adalah El Shaddai, Tuhan yang lebih dari cukup. Saudara sedang membuat untuk kemurahan yang tidak terbatas. Saudara diletakkan di bawah tingkat-tingkat langit yang terbuka. Tuhan berfirman, engkau perlu bersiap-siap. Aku akan memenuhi semua wadahmu. Mungkin hal ini belum terjadi, namun Tuhan mempunyai kemurahan untuk masa depan saudara. Dia memiliki kesempatan yang baik, peluang, dan berkat-berkat yang akan mengejar saudara. Mungkin saudara tidak melihat bagaimana hal itu terjadi. Tetapi Tuhan memiliki berbagai cara untuk meningkatkan saudara yang tidak pernah saudara pikirkan. Dia memiliki ledakan-ledakan berkat-berkat yang dapat mendorong saudara ke level yang baru. Seperti janda dan bejana. Tuhan ingin memberkati saudara jauh melebihi pendapatan normal saudara, melebihi gaji saudara, melebihi pensiun saudara. Tuhan dapat memberikan saudara suatu kesempatan baik, suatu promosi, suatu harta warisan, dan semua wadah yang akan dipenuhi melimpah-limpah. Pastikan saudara tidak membatasi diri saudara sendiri. Tuhan sedang menyampaikan kepada saudara apa yang dia katakan kepada janda itu. Jangan terlalu sedikit. Artinya jangan batasi visi saudara. Saudara mungkin tidak melihat bagaimana hal itu terjadi. No problem, tidak apa-apa. Itu bukan tugasmu. Tugas saudara adalah untuk percaya. Tuhan memiliki ribuan cara untuk memenuhi wadah-wadah saudara yang tidak pernah saudara pikirkan. Jangan mengembara selama bertahun-tahun dengan mengharapkan hal yang sama. Tuhan adalah Tuhan peningkatan. Dia memiliki level yang lebih besar. Tempat saudara sekarang berada bukan tempat saudara seharusnya berada. Saudara seharusnya naik lebih tinggi. Memiliki visi yang lebih besar. Bukan berkata, Tuhan, jika engkau hanya akan memberikan peningkatan yang kecil ini, aku akan bahagia. Tuhan, jika engkau hanya menolongku agar mobilku agar tidak mogok. Tuhan, jika engkau hanya akan menolongku untuk bertahan, engkau tahu betapa buruknya keadaan ekonomi sekarang ini. Jangan meminjam wadah yang kecil. Itu akan membatasi apa yang dapat Tuhan lakukan. Saudara, ada kisah tentang seorang nelayan yang berada di pinggir sungai, melihat pria lain memancing di dekatnya. Setiap kali orang itu berhasil memperoleh ikan besar, dia mengembalikan lagi ke sungai. Tetapi dia menyimpan ikan yang kecil-kecil. Hal itu berlangsung sepanjang hari. Lalu orang itu tanya kepada bapak itu, Pak, saya memperhatikan sepanjang hari dan saya tidak mengerti. Mengapa Bapak melempar ikan besar kembali ke sungai, tetapi menyimpan ikan-ikan kecil? Kata pemancing itu, oh sederhana saja,
Saya hanya mempunyai penggorengan ukuran 30 cm. Menyedihkan bukan? Namun banyak yang memiliki pemikiran seperti itu. Alih-alih membuat ruangan untuk peningkatan, alih-alih percaya kepada perkara-perkara besar, mereka berkeliling dengan mentalitas penggorengan berukuran 30 cm. Hal ini telah berlangsung dalam keluarga mereka dari generasi ke generasi. Ibu menggunakan itu, kakek menggunakan itu. Itulah sikap yang berkata, aku tidak dapat hidup dalam lingkungan itu. Aku tidak dapat masuk ke dalam perguruan tinggi. Aku tidak akan sukses. Keluarga kami telah bergumul. Kami selalu seperti ini. Kami hanya orang-orang dengan penggorengan 30 cm. Saya menolak mentalitas penggorengan 30 cm. Saya tidak membatasi Tuhan dan menuju hidup yang diberkati dan berkelimpahan. Saya mau membagikan kesaksian hidup saya. Asal saya dari kampung Waplau, yang sama dengan nama saya. Saudara, saya dilahirkan di satu kampung Waplau di Pulau Buru, di Provinsi Maluku, 73 tahun yang lalu. Saya dibesarkan di sana, saya sekolah di sana, sampai SMA saya pindah ke Ambon, lalu SMA kelas 2 saya pindah ke Surabaya, dan akhirnya saya ke Jakarta. Saudara, saya tidak memiliki mentalitas penggorengan 30 cm. Kalau saya berpikir seperti itu, saya mungkin tidak bisa berada seperti saya ada saat ini. Saya berada di Jakarta, saya bisa mengembangkan usaha, saya bisa juga melayani Tuhan. Kalau saya berpikir seperti mempunyai mental penggorengan 30 cm, mungkin saya masih tinggal di kampung Waplau. Orang kampung, mana mungkin kamu tinggal di Jakarta? Orang kampung, mana kamu bisa bersaing dengan orang Jakarta? Saya tidak punya mental itu. Saya tahu bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Bersama Tuhan kita lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Saudara, saya ada sebagaimana saya ada saat ini karena saya tahu bahwa berkat Tuhan yang Tuhan sediakan tidak terbatas bagi kehidupan saya. Saudara, tidak peduli bagaimana saudara dibesarkan atau apa yang telah menenggelamkan atau menahan saudara. Tuhan berfirman, Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Ulangan 15 ayat yang ke-6, apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Tuhan memiliki ikan besar untuk masa depan saudara. Lakukan kemurahan pada diri saudara sendiri, dan buanglah mentalitas penggorengan 30 cm. Siapa yang mengatakan saudara tidak bisa bangkit dari kemiskinan? Siapa yang mengatakan saudara tidak pernah memiliki rumah yang bagus? Siapa yang mengatakan saudara tidak pernah dapat melakukan perjalanan misi? Siapa yang mengatakan saudara tidak akan pernah memulai pelayanan sosial? Siapa yang mengatakan saudara tidak akan pernah menyekolahkan anak-anak saudara hingga ke perguruan tinggi? Siapa yang mengatakan saudara tidak pernah bertemu dengan orang yang tepat? Semua itu hanya memerlukan satu sentuhan kemurahan Tuhan. Bersepakatlah dengan Dia. Tuhan memiliki ledakan berkat-berkat bagi masa depan saudara. Berkat-berkat yang dapat mendorong saudara ke depan. 2 Petrus 3 ayat yang ke-8 berkata bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Jika saudara bertahan dalam iman, Tuhan dapat mengambil ribuan tahun berkat dan memberikannya dalam satu hari. Beranilah untuk berkata, Tuhan, aku memohon kepadamu untuk mengaruniakan kepadaku berkat-berkat yang tidak dimiliki oleh para leluhurku. Hal ini mungkin tampaknya terlalu jauh, tetapi kita melayani Tuhan yang tanpa batas.
Apa yang telah Dia rencanakan bagi masa depan saudara itu lebih dari apa yang dapat saudara bayangkan. Jika saudara membuka mulut saudara lebar-lebar, Tuhan akan memenuhinya. Saya mengajak saudara untuk menyingkirkan cangkir, ember, drum. Tuhan memiliki berkat yang dapat dimuat dalam gudang yang disimpan untuk saudara. Jangan membiarkan cara berpikir yang terbatas menahan saudara. Saudara mungkin belum melihat itu terjadi, tetapi Tuhan memiliki cara. Jika saudara menyingkirkan batas-batas tersebut dan membuat ruang bagi Dia untuk melakukan sesuatu yang baru, saudara akan melangkah jauh melebihi batas-batas masa lalu dan melangkah menuju kelimpahan yang Tuhan simpan. Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya mengajak kita nyanyikan lagu itu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan sekali lagi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saya mengajak kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kalau hari ini kami boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Agar kami bisa meningkatkan kapasitas kami untuk menerima. Persoalannya selama ini yang membatasi setiap berkat yang sebenarnya Tuhan telah sediakan bagi kita. Itu karena pola pikir, mindset, sudut pandang kita. Yang membatasi sebenarnya banyak hal yang Tuhan sediakan bagi kita. Tetapi karena kita membatasi dengan pola pikir kita, akhirnya berkat itu tidak mengalir dalam hidup kita. Hari ini kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bahwa persediaanmu tidak terbatas. Tergantung kita. Apakah kita siap untuk menyiapkan wadah yang besar? Bukan cangkir, bukan ember, bukan drum. Tapi kita mau menyiapkan satu wadah yang berupa gudang yang luar biasa. Bejana-bejana yang banyak sekali Tuhan. Seperti seorang janda yang ditinggalkan suaminya. Supaya Tuhan memenuhinya dengan berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Bapa, kami percaya meskipun di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah resesi yang ada. Tetapi Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami mau Tuhan buka mulut kami lebar-lebar. Kami mau siapkan hati kami. Kami mau Tuhan menyiapkan wadah yang besar, Tuhan. Gudang yang menampung segala berkat yang Tuhan sediakan bagi kami, Tuhan. Kami percaya itu, Tuhan. Kami mengimani itu. Kami mau Tuhan melangkah seperti apa yang Tuhan firmankan pada kami pada hari ini, Tuhan. Bapa, kami siapkan pikiran kami untuk tetap percaya bahwa Engkau Allah yang bagimu tidak ada yang mustahil, Tuhan. Kami minta Tuhan, Engkau terus memberikan iman itu di dalam hati kami. Untuk melangkah
meraih apa yang telah Tuhan sediakan bagi kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati jemaat-Mu dan siapapun yang mendengar kebenaran firman ini Tuhan, untuk merubah pola pikir kita, sudut pandang kita, mindset kita, bahwa berkat Tuhan tidak terbatas. Tuhan akan memberikan kepada orang yang menyiapkan wadah yang besar, dan kami mau Tuhan menyiapkan wadah itu untuk kami menerima setiap berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai kekuatan bukan ketakutan. Dalam penelitian Northwestern Medicine mengidentifikasi bahwa amigdala merupakan bagian otak yang sangat berperan dalam proses ketakutan. Saat seseorang dihadapkan rasa takut, amigdala akan membangunkan sistem saraf di otak kita untuk memberi respon fight or flight. Respon inilah yang membuat kita waspada terhadap ancaman, di mana kita akan bersiap melawan bahaya yang membuat ketakutan atau melarikan diri dari ancaman tersebut. Dengan kata lain, paparan ketakutan sangat penting untuk mengembangkan daya tahan kita yang memungkinkan kita mampu mengatasi situasi yang tidak terduga. Pandemi COVID-19 adalah situasi yang penuh dengan ketidakpastian, sehingga tidak heran jika kita akan menemukan kesulitan melewati masa-masa ini. Tapi ingat, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti atas seizin Tuhan. Tuhan mempunyai rencana bagi setiap orang yang berserah kepadanya, dan Ia tidak akan membiarkan umatnya binasa. Ia menguji setiap umatnya dengan peristiwa untuk membangun dan membentuk kerohanian setiap kita. Sebagai orang percaya, seharusnya kita mampu mengendalikan rasa takut, bukan malah dikuasai oleh ketakutan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana setiap orang percaya dapat menang dari ketakutan dan menjadikannya kekuatan? Yang pertama, alihkan pandangan dari masalah kepada Tuhan. Matius 8 ayat 25-26 berkata, "Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, 'Tuhan, tolonglah, kita binasa.' Ia berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?' Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Kebanyakan dari mereka yang berada di dalam perahu ini adalah nelayan dan sudah terbiasa dengan situasi ombak maupun badai yang bisa datang kapanpun. Namun, angin ribut kala itu pasti sangatlah ekstrim, sehingga mereka menjadi sangat ketakutan dan berpikir bahwa mereka akan binasa. Hebatnya, Yesus dapat tidur di tengah-tengah angin ribut yang mengerikan seperti itu. Inilah yang seharusnya terjadi pada kita yang telah menjadi murid Yesus. Meskipun persoalan besar datang menderu, kita bisa tetap tenang dan tidak menjadi panik. Perlu diingat bahwa bukan apa yang masalah bisa perbuat terhadap kita, tapi apa yang Tuhan bisa lakukan atas kita. Tuhan Yesus juga mengalami rasa takut ketika ia berdoa di Taman Getsemani. Namun di dalam ketakutannya, ia tetap memandang kepada Bapa. Demikian juga seharusnya kita. Jika kita melihat ada seseorang yang sepertinya tidak takut apa-apa, mungkin orang itu bukannya tidak takut, tetapi dia sudah berhasil mengalahkan rasa takutnya. Yang kedua, tetap dalam hadirat Tuhan. Dalam Markus 6 ayat 49 sampai dengan 50 menceritakan, suatu malam para murid diguncang rasa takut setelah Yesus mengadakan mukjizat dengan memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang. Tuhan meminta para murid berangkat terlebih dahulu ke Betsaida supaya dia dapat berdoa sendirian. Sepanjang malam itu, ketika para murid sedang bersusah payah mendayung melawan angin sakal, tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Para murid menjadi sangat ketakutan dan bahkan mengira Yesus adalah hantu. Saat Yesus mendekat kepada perahu dan murid-muridnya mendengar suaranya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Maka badai reda dan ketakutan pun diusir. Setelah Yesus naik ke perahu, angin kencang tiba-tiba berhenti dan mereka dapat melanjutkan perjalanan hingga tiba di pantai dengan selamat. Ketika Tuhan hadir dalam hidup setiap orang percaya,
maka semua badai hidup yang membuat ketakutan akan diubah menjadi damai sejahtera dan kekuatan. Rasul Paulus menasehati dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dari ayat ini, kita belajar bahwa Roh Kudus memberikan kita damai sejahtera dan mengusir roh ketakutan di dalam setiap orang percaya yang tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, melangkah maju bersama Tuhan. Pemazmur menulis, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur tersebut selanjutnya memberikan gambaran indah tentang pemeliharaan Allah yang setia atas siapapun yang mau berjalan bersamanya. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Melangkah maju bersama Tuhan menunjukkan bahwa tanpa Tuhan seseorang tidak dapat berbuat apa-apa. Melangkah maju bersama Tuhan mempunyai implikasi bahwa Tuhan terlibat dalam semua aspek kehidupan. Ia yang memegang kendali penuh atas kehidupan kita. Bila kita selalu melibatkan Tuhan dalam keseharian kita, maka kita akan semakin kuat dan apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil. Kesadaran akan penyertaan Tuhan akan memberikan rasa aman dan damai sejahtera yang akan menghilangkan segala ketakutan. Sebagai manusia, wajar bila kita mengalami ketakutan, tapi jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan tersebut, sebab kita bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan, yaitu dengan cara fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah, sehingga kita bisa tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan dan mampu melangkah maju, karena Tuhan ada beserta kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.